Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan 10 menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berhubungan dengan program spesial hari ini dan esok, dan itu adalah sebuah renungan pada siang yang mubarak ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, paling tidak ada 5 program spesial kita untuk hari ini dan esok. Esok yang dimaksud adalah mulai besok sampai kita akan dijemput dengan ajal kematian kita untuk memasuki tahap kehidupan yang ada awal, yang tiada pasti ada akhirnya. Jadi khalidina fiha abadan, selama-lamanya kekal di dalam alam akhirat nanti. Yang pertama adalah peliharalah sholat kita, karena sholat yang paling afdol itu adalah sholat di awal waktu. Suatu hari baginda Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ayul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan yang mana yang paling disukai, dicintai oleh Allah? Maka faqala, Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Menurut muhaddisin, para ahli hadis mengatakan ada sedikit perbedaan makna sholat di awal waktu dan sholat pada waktunya. Dua konsep ini betul untuk menggugurkan kewajiban sholat jika dilaksanakan, tetapi menuju kepada tingkat keafdolannya adalah di awal waktu. Kenapa? Kalau sholat pada waktunya, misalnya sekarang sholat zuhur jam 11:59 menit, sampai kita jemput sholat asar nanti pada pukul 15:05 menit. Ketika seorang hamba sholat pada pukul 14:50 menit, maka dia masuk dalam kategori sholat pada waktunya, bukan sholat di awal waktu. Berarti menurut muhaddisin, orang yang sholat bukan pada awal waktu, dia tidak mendapatkan keafdolan dalam beribadah sholat mafruḍah atau sholat wajib itu. Yang kedua, program spesial itu adalah qiraatul Quran. Imam Manal Qatan mengatakan begini, Bapak Ibu, Al-Quran huwa kalamullah al-munazzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abid bitilawati. Imam Manal Qatan ini dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, al-muta'abid bitilawatihi, dinilai beribadah bagi siapa yang membacanya. Kadang-kadang kaum muslimin, gerakan cinta Al-Quran ini jatuh pada bulan Ramadan karena ada spirit memang, tetapi tidak menuju kepada sebuah habitat atau kebiasaan. Dalam bahasa Arabnya adalah al-adah, untuk selalu membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan. Handphone kita adalah Android. Tentu program di dalamnya salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Kenapa tidak pada setiap kesempatan kita bisa membacanya? Dosen menunggu untuk waktu ngajar, bisalah membaca Al-Quran melalui handphonenya. Mahasiswa yang akan menunggu dosennya pun, kalau dosen sedikit terlambat masuk, itu bisa menggunakan handphonenya untuk membaca Al-Quran. Maka tergelitik oleh kita semua satu ungkapan disampaikan oleh ayahanda Tuan Guru Dr. Antus Haji Muhammad Syatur. Beliau telah mengarang satu buku, di mimbar ini pun beliau sampaikan, saya mau mengajak mahasiswa, dosen dan rektor untuk membaca buku saya, mungkin tidak dianggap bernilai.
Kenapa? Karena silogisme yang dipahami, pemahamannya yang diungkapkan adalah Al-Quran aja jarang dibaca oleh setiap kita. Karena itu ajakan pada mimbar yang barak ini, ayo kita baca Al-Quran. Bila perlu 1 hari 1 juz, itu luar biasa. Berarti cukup selesai sholat kita membaca 1 lembar Al-Quran bolak-balik, maka 5 waktu sholat itu kita sudah mengumpulkan 1 juz dalam sehari. Yang ketiga adalah fakatsir min dzikrillah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi zikir itu dalam beberapa tingkatan, Bapak-bapak. Yang pertama adalah adzikru bil qalbi, zikir dengan hati kita. Ini kalau menurut saya, Imam Mujahid itu mengatakan begini, zikir bilisan itu al-muradu bihi lima rifatillah wa lima rifatin nafas, untuk mengenal Allah dan mengenal diri kita. Jadi memadukan antara akal budi dengan hati kita untuk mengatakan sesuatu pujian bisa, mengungkapkan kekaguman terhadap kemahabesaran Allah itu juga bisa, dan untuk mensucikan Allah dengan kalimat tasbih, subhanallah dan sebagainya itu, tapi cukup dengan hati. Hati punya potensi untuk membuat gawean zikir yang demikian adanya. Muhammadiyah lebih banyak mengenal zikir itu bil qalbi, zikir dengan hati, bukan zikir dengan lisan, bukan zikir dengan suara bisautil jahar, dengan suara yang lantang, keras dan sebagainya, tidak. Zikir yang kedua adalah az-zikru bil lisan, zikir dengan lisan kita untuk mengungkapkan dan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga adalah zikir bil aqal, al-aqlu litadabbur, zikir dengan akal kita, berarti memerankan akal kita dalam keseharian untuk melihat fenomena, untuk melihat fakta-fakta sosial, untuk melihat konsep edukasi yang pas, misalnya seperti itu sebenarnya tadabbur. Tadabbur terhadap diri, tadabbur terhadap lingkungan, tadabbur terhadap alam dan ekosistem yang ada ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu menurut disiplin dan kemampuan kita masing-masing, Bapak-bapak sekalian. Yang keempat adalah az-zikru bil amal, zikir dengan wujud amal. Ini yang dimaksudkan oleh ulama tadi adalah az-zikru bil amal fahuwa bimakna as-sholah, sholat kita. Jadi ini adalah bentuk zikir dengan amal. Kita telah menyelesaikan sholat duhur berjamaah. Yang keempat, program spesial hari ini dan untuk esok itu adalah perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, silakan dibuka dalam riwayat Abu Daud pada volume hadis 7242. Sedekah yang paling bisa kita lakukan adalah melayani tamu dengan air putih, dan itu adalah kebiasaan Rasulullah. Berarti para pimpinan, mohon maaf, para dosen, para dekan, para kaprodi, di setiap ruangan kita tolong sediakan air, karena dosen-dosen yang mengajar itu pasti kecapean, lelah, sehingga bisa menggantikan energi yang telah dikeluarkan dengan kekuatan air putih yang disajikan, apalagi kalau diberikan dengan senyum dan keikhlasan. Yang kelima dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh, pelebaran maknanya itu dari hadis riwayat Muslim adalah doanya mahasiswa kepada guru, termasuk doa anak yang soleh. Doanya rakyat kepada pemimpin adalah doa yang soleh. Tetapi yang paling utama adalah awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh itu adalah anak yang kita lahirkan, anak yang kita besarkan dengan cara-cara yang halal dari sumber pendapatan yang halal, kemudian anak yang kita didik dengan konsep pendidikan agama yang matang, dan anak yang bisa mandiri setelah mendapatkan proses kesolehan keluarganya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.